Sini Pak, cek. Monggo. Semangat Pak Eko. Siap, terima kasih Pak Olin. Masih ada lagi, yuk semangat yuk. Ya, yang terakhir ya. Oke. Baik, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Monggo, nggih. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat tidak ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Siap belajar ya? Pasti Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelasnya, Mas Hanafi, bisa dipimpin doa dulu. Silahkan Mas Hanafi. Ji Pak Eko, mari teman-teman sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menjawab Pak. Ya, alhamdulillah semoga dengan doa tadi kegiatan kita dalam siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, oke Mas, kita itu kalau belajar sejarah itu kita harus siap ya, siap untuk pergi ke masa lalu, pergi ke masa kini, dan pergi ke masa yang akan datang. Jadi siapkan hati, pikiran, dan fisik kalian masing-masing untuk pergi ke masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Belajar sejarah itu asik, belajar sejarah itu tidak membosankan. Kenapa? Begitu. Ya. Baik. Nah, Pak Eko punya sesuatu nih untuk kita semua. Ya, Pak Eko punya sebuah ya jargon. Ya, nampaknya kalau kita pakai jargon ini kita akan lebih semangat lagi. Baik, jika Pak Eko mengucapkan semangat pagi, maka nanti kalian menjawabnya dengan pagi. Jas merah luar biasa, lalu tepuk tangan. Begitu ya. Oke, bisa dipahami? Siap Sabar. Pak, siap Pak. Bisa dulu dengan penuh semangat. Oke, semangat pagi. Pagi. Jas merah. Luar biasa. Luar biasa. Oke, mantap sekali. Semangat yang luar biasa untuk kita semua. Baik, kelas. Kalau semangat sudah muncul, nah, ada sedikit kata-kata yang ingin saya sampaikan ke kalian semua. Kepada Mas Bagus, bisa dibaca Mas Bagus kata-kata yang tampil. Siapa? Jangan berpikir hidup akan mudah jika belajar saja masih susah. Baik, betul sekali. Terima kasih Mas Bagus. Nah, anak-anak, ya, jangan berpikir hidup akan mudah jika belajar saja masih susah. Nah, kira-kira nih, mana apa yang bisa kita ambil dari kata-kata ini? Ya, siapa yang mau berpendapat? Saya Pak. Oh ya, Mas Ulil, silakan. Berarti dari kata-kata itu kita belajar bahwa kalau kita mau sukses ke depannya, kita harus sungguh-sungguh belajar di masa sekarang. Wah, pintar sekali. Mantap sekali. Ya. Pintar ya. Berikan tepuk tangan untuk Mas Ulil. Nah, baik, maka dari itu betul sekali yang disampaikan oleh Mas Ulil ya, kalau kita mau sukses maka kita dari sekarang harus belajar. Sungguh-sungguh belajar. Saya yakin semuanya berkeinginan, mempunyai cita-cita ingin sukses. Sukses dalam bidang hal apapun itu. Baik, kelas? Ya, di pertemuan kali ini kita nanti akan mempelajari tentang demokrasi terpimpin ya, demokrasi terpimpin. Kalau di pertemuan ini ya ada 4 tujuan. Ya, tujuan yang pertama ya yaitu kita melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengetahui, menganalisis keadaan politik Indonesia masa demokrasi terpimpin. Dan yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat merekonstruksi keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat merekonstruksi keadaan sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin. Nah, dan yang keempat, nah ini,
melalui diskusi dan menggali informasi, nanti peserta didik dapat membuat laporan tertulis ya mengenai Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dengan kreatif dan benar. Itu tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Dan perlu Pak Eko sampaikan juga, ya, kira-kira kenutasan minimal kita yaitu adalah 70. Ya, jadi nanti kalau ada latihan soal yang Pak Eko berikan, kok nilainya di bawah 70, maka harus remedi. Kalau nanti yang sudah di atas 70, maka nanti akan Pak Eko berikan pengayaan lagi agar wawasan kita tentang demokrasi terpimpin ini semakin kaya. Seperti itu ya. Itu. Dan berikutnya nanti Pak Eko akan membentuk kelompok ya. Jadi siapkan masing-masing membentuk beberapa kelompok. Nanti kelompok itu akan berdiskusi ya, berdiskusi tentang masalah yang nanti akan Pak Eko berikan. Dan nanti di kelompok itu setelah diskusi akan presentasi seperti itu. Oke, nah kita lanjutkan ya, demokrasi terpimpin ya. Nah, kalau materi sebelumnya itu kita mempelajari apa ya anak-anak semuanya ya? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya masih ingat, Pak. Ya, wah, alhamdulillah rata-rata semuanya masih ingat. Coba ini diwakili oleh Mas Bagus. Apa Mas Bagus? Demokrasi liberal, Pak. Ya, betul sekali. Demokrasi liberal, ya, di mana di demokrasi liberal itu sering terjadi apa? Pergantian kabinet. Ya, kabinetnya gonta-ganti terus. Nah, ini menandakan apa? Ya, menandakan bahwa keadaan pada waktu itu sangat tidak stabil politiknya. Nah, terus kita sekarang memasuki demokrasi terpimpin, ya. Kalau kalian mendengar kata demokrasi terpimpin itu apa sih yang muncul dalam pikiran kalian? Apa yuk? Siapa yang mau berpendapat? Ingat, dalam pembelajaran Pak Eko nanti, Pak Eko akan menilai 3 hal. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga adalah keterampilan kalian masing-masing. Salah satunya adalah keterampilan untuk berpendapat dan juga berketerampilan untuk menulis sesuatu seperti itu. Yuk, siapa yuk? Apa yang terbesit dalam pikiran kalian kalau mendengar kata-kata demokrasi terpimpin? Saya Bapak. Pak Eko. Kedengaran nggak Pak Eko? Pak Eko, saya coba, Pak. Sepertinya sinyalnya Bapak Ibu. Sinyalnya Pak Eko, Iya. kayaknya Bapak Ibu. Pak Eko sehat. Eko diam saja nih, Pak. Kayaknya nggak stabil sinyalnya ya. Stabil. Ya. Terpental. Eko. Waduh, gimana tuh? Kasihan Pak Eko. Iya, ditunggu aja ya. Yuk, ditunggu nanti pas pemotongan video mungkin bisa diedit. Ya teman-teman, ya, sambil nunggu Pak Eko. Udah ada ini. Oh iya, maaf anak-anak, tadi itu ya, Pak Eko ada tamu ya, jadi harus keluar sebentar ya. Oke, Pak Eko ulang lagi untuk share screen-nya. Ya. Ya, sudah tampil belum anak-anak semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Nah ini tadi lanjut ya. Tadi kan mengenai demokrasi terpimpin nih. Kira-kira kalau kalian dengar kata demokrasi terpimpin, ya apa yang terbesit dalam pikiran kalian nih? Apa nih? Yuk siapa yang berpendapat? Biar dapat poin plus loh. Saya Pak. Ya, Bu Kartika, Mbak Kartika, silakan. Iya, demokrasi terpimpin sistem demokrasi di mana di sini dipegang oleh tersentral terhadap seorang pimpinan, Bapak. Wah, pintar, bagus. Pintar sekali ya. Baik, Bu Kartika, dapat poin plus ini. Yuk, teman-teman yang lain, jangan mau kalah. Oke, poin plus loh ya. Nah, baik, yuk. Kalau kita lanjutkan.
Oke. Nah, jadi kita semangat juga, gitu. Jadi biar kita nggak sepaneng, yuk kita nyanyi dulu, gitu. Mungkin di sini ada yang sudah tahu tentang lagu ini, gitu, yang berjudul Andaikan Kau Datang Kembali, ya, dari band Kus Plus. Nah, ini mungkin bisa dinyanyikan oleh Pak Karim, Mas Karim, Mas Karim, ya, Mas Karim bisa menyanyikan lagu ini. Langsung ke ref ya Pak. Ya langsung ke rap ya. Langsung ke rap. Nanti teman-teman yang lain dengarkan dulu. Barangkali Mas Karim bisa nanti lanjut ke Dangdut Akademi. Ya. Iya Pak. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Wahai, Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? oke. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Karim. Ya. Mas Karim suaranya kayak Lesti. Wah, istimewa sekali ya. Nah, oke. Pasti ada yang bertanya-tanya seperti ini. Loh, ini itu pelajaran sejarah atau pelajaran seni budaya ya? Kok nyanyi malahan? Ya? Kok malah nyanyi? Nah ini ya. Oke, ini ya. Oke. Jadi lagu ini ya itu dipopulerkan dinyanyikan oleh band Kus Plus. Nah, dulu band Kus Plus ini namanya adalah Kus Bersaudara. Ya, dulu band ini ya mungkin ada yang tahu nih sebelum Pak Eko beberkan. Apa kaitannya lagu ini dengan demokrasi terpimpin itu apa ya? Dengan materi kita itu apa? Ada yang bisa mengutarakannya? Ayo, ada nggak? Ada ya, Pak. ayo. Oh ya, Pak Ilham, silahkan Mas Ilham. Ya mungkin sama-sama masanya Pak, tahunnya Pak. Oke, sama masanya. Oke, Mas Ilham. Oke, bagus ya. Bener, tahunnya sama. Terus siapa lagi yang mau berpendapat? Mas Ilham dapat poin plus. Ya, oke, siapa lagi? Yuk. Band ini pernah dicekal Pak pada masa demokrasi terpimpin sama Soekarno. Wah, lah, ini tepat sekali ya Mas Ulil ya. Jadi band ini pernah ditangkap ya, ditahan karena dianggap apa? Menyanyikan lagu yang kebarat-baratan. Ya, menyanyikan lagu pop yang kebarat-baratan begitu. Ya, untung sekali kita sekarang hidup di masa yang saat ini. Ya, kita saat ini bebas berekspresi, menyanyikan lagu rock boleh, dangdut boleh, Melayu boleh, ya, dan Malaysia pun juga boleh. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, amatilah gambar ini kelas. Ya, gambar apakah ini? Yuk, gambar apa yuk? Monas Pak, Monas. Monas Pak Eko. Monas Ya, Pak. betul sekali, Monas. Mungkin ada yang pernah ke sini ya, dulu waktu SMP pikniknya ke sini ya. Dulu Pak Eko kalau pas SMP nggak ada piknik ini, aduh kasihan sekali ya. Nah, gambar Monas. Oke, gambar yang kedua, amati. Oke, gambar apa ini ya? Kanjuruan, Pak. Kanjuruan. Senayan, Ini Senayan. kayaknya kemarin yang nonton di sana ini ya. Kita patut Bung Karno Pak. GBK betul. Pak, GBK. Ya, betul sekali. Ini adalah Gelora Bung Karno. Mas Mas Bagus ini apa pernah ke sana? Pernah nonton MU di sana atau bagaimana ini? Ya, kok sudah tahu ini padahal foto dari atas ya. Kok tidak menampilkan judul itu gedung apa, bangunan apa, tidak. Tapi menurut Pak Eko ini sangat pintar sekali ya. Jadi yang pertama Monas dan yang kedua ini adalah Gelora Bung Karno. Kalau tadi ada yang nyeletup mengenai ini Kanjuruhan Pak, Stadion. Nah, kalau Pak Kanjuruhan ke situ, ya kita harus patut berempati, kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban di Stadion Kanjuruhan ya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Amin. Nah, kembali lagi ke gambar ini kelas. Ada gambar Monas, ada juga gambar Gelora Bung Karno. Nah, kira-kira kaitannya apa nih ya? Kaitannya dengan materi kita demokrasi terpimpin. Yuk, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang tahu mungkin? Yuk, untuk dapat poin plus loh. Yuk, silahkan. Karena demokrasi terpimpin itu masa Soekarno nih Pak. Oh ya, Mas Karim. Warisan bangunan
Berarti ini warisan-warisan pembangunan dari presiden pertama kita nih Pak. Oh iya, ya betul. Oke, Mas Karim, udah selamat ya, dapat poin plus. Oke, berpendapat. Yuk, siapa lagi? Siapa lagi Iya, yang Pak. berpendapat? Oke, Iya, ya, Pak. silakan Mas Bagus. Ini proyek mercusuarnya Pak Karno, Pak. Wah, betul sekali. Oke, Mas Bagus ya, dapat poin plus. Ini adalah betul sekali yang disampaikan oleh Mas Bagus dan juga Mas Karim tadi ya. Terutama Mas Bagus itu ini adalah peninggalan proyek mercusuar ya. Peninggalan proyek mercusuarnya. Oke, dari Presiden Soekarno. Oke, baik. Nah, di sini kelas nanti sesuai yang Pak Eko sampaikan tadi, ya, Pak Eko akan membentuk beberapa kelompok. Nah, kelompok di sini untuk membahas mengenai apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pak Eko nanti akan membagi 3 kelompok untuk berdiskusi, ya, untuk berdiskusi. Nah, untuk berdiskusi itu nanti kelompoknya ini sudah Pak Eko tentukan. Oke. Ya, kelompoknya di sini. Oke, yang pertama ada kelompok 1, ada Mbak Laila, ada Mas Muhafiz, ada Mbak Ilona, dan 4 Mas Ilham. Dan kelompok 2 ada Mbak Kartika, dan kelompok 3 ada lagi Mas Karim, Mas Bagus, dan yang kelompok 3 ada Mas Hanafi, Mas Ulil, dan Mas Muadi. Ya, nah silahkan mengelompok ke kelompoknya masing-masing. Ya, Ya, Bapak. silahkan mengelompok. Pak Guru, saya kok sama Kartika terus nih kelompoknya. Gak bisa move nah. on, Pak. Dia, Pak. Oh ya. Nah, begini, dalam pembelajaran yang Pak Eko sampaikan, kita dalam belajar itu tidak belajar hanya dari buku dan belajar dari Bapak Guru. Tapi kita itu juga belajar tentang kehidupan. Makna tersirat yang Pak Eko sampaikan di sini, ya mungkin ada yang, wah Pak kok saya kelompok dengan itu terus ya, wah Pak kok saya kelompok dengan ini ya. Nah, itu nanti ketika kalian lulus dari tingkat SMA, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai karakter yang kurang lebih sama. Nah, terus apa pelajaran yang bisa kita dapat? Pelajaran yang kita dapat adalah ya toh kita bagaimana cara kita menghadapi sikap-sikap orang yang seperti itu agar kita bisa saling bekerja sama seperti itu, tidak terjadi yang namanya perpecahan ya. Nah, oke, sekarang sudah mengelompok. Nah, Eko bagikan. Eko bagikan ini permasalahannya ya. Yang kelompok 1 ya tadi ini membahas yang nomor 1 yaitu analisislah mengapa demokrasi pada masa demokrasi terpimpin Soekarno mempunyai kekuasaan yang tinggi. Gitu. Kenapa ini ya? Ada apa? Nah, silahkan nanti dianalisis. Terus yang kelompok 2 membahas yang nomor 2 yaitu analisislah mengapa ekonomi pada masa demokrasi terpimpin terjadi penurunan ini kenapa? Ada apa ini ya? Kenapa tidak meningkat? Begitu. Nomor 3 itu dipakai untuk kelompok 3. Analisislah mengapa masa demokrasi terpimpin di Indonesia itu sedikit anti budaya Barat, ya seperti itu. Ya. Ada apa di belakang permasalahan ini? Nah, silahkan kalian berdiskusi. Nah, dalam berdiskusi sebelum berdiskusi, Pak Eko menampilkan sebuah video, ya silakan. Ini Pak Eko tampilkan dulu, ya. Ambil. Ya, oke, ya sudah ya. Nah, sekarang silakan kalian diskusi dari video yang Pak Eko sampaikan tadi mungkin bisa membantu dalam kalian berdiskusi. Nah, dalam diskusi ini kalian juga Pak Eko berikan beberapa rekomendasi ya, rekomendasi mengenai sumber belajar. Kalian bisa silakan kalian memilih yang mana. Ada yang dari YouTube, ada dari artikel, terus ada juga yang dari buku di kita. Oke, silahkan diskusi dulu ya. Pak Eko beri waktu 1 menit. Ya, oke. Nah, dalam diskusi ini Pak Eko juga menilai ya siapa yang aktif dan siapa yang tidak. Begitu. Jadi siap-siap ya. Pak Eko berkeliling ya, berkeliling kelompok ya. Oke. Nah.
Ayo Mas Karim, ya jangan bercanda terus dengan temannya. Ya. Nggak kerja kelompok dia, Pak. Pak, Oh, nah, tadi kalau tidak kerja kelompok, nanti nilainya Jahili rendah. kamu Yo, itu bisa dicontoh itu, Mas Bagus itu ya, sergap itu. Baik, selesai ya. Oke, sekarang silakan untuk presentasi untuk masing-masing kelompok. Nah, kelompok yang pertama, ya, kelompok pertama tadi membahas, menganalisis mengapa masa demokrasi terpimpin Soekarno mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Kira-kira mengapa ya? Yo, kelompok satu silakan perwakilannya untuk berdiskusi, menyampaikan hasil presentasinya Mbak Laila, Mas Mofis, Mbak Ilona, Mas Ilham, ini salah satu. Ya Silakan. Pak, saya Pak. Oh ya, oh Mbak Laila, silakan Mbak Laila, mengapa ya? Iya. Ya Pak, jadi mengapa? Karena pada masa ini sistem pemerintahannya itu bersifat sentralistik Pak. Ya, jadi keputusan itu ada di tangan satu orang yaitu Soekarno Pak. Iya, seperti Oh itu. Oh gitu, ya oke. Wah, bagus sekali ya. Berikan aplaus untuk kelompok yang sudah presentasi di depan. Ya. Nah, sekarang silakan ada yang menanggapi. Silakan tanya jawab kepada kelompok satu. Ya, Pak. Silakan. Silakan Mas Ulil. Mbak Laila. Udah ya musuhan kita ya Mbak. Saya mau tanya loh ini. Iya, tenang. Oke. Damai ya Pak. Damai ya Mas. Ya. Oke, untuk kelompok satu, kekuasaan sebesar apa sih yang Soekarno itu punya? Kok sampai-sampai dia semua hal yang negara kita itu diatur sama dia saja? Terima kasih. Wah, iya. Oke. Oke, Mas Ulil pertanyaannya bagus sekali. Nah, ini diberikan untuk kelompok satu ini ya. Ayo. Untuk kelompok Ayo. satu kira-kira siapa yang mau menjawab nih? Itu Mas Ilham, Pak. Oh ya. Yeay. Mbak Laila, nunjuk Mas Ilham. Jadi Mas Ulil gimana Mas? Saya agak ngantuk Mas Ulil. Pertanyaannya Mas Ulil. Ya, tadi Sebesar pertanyaan. apa kekuasaan Pak Soekarno? Ya. Coba untuk teman lain. Oh ya. Pak, nyerah saya Pak. Oh, ada Mbak Ilona, Pak. Oh ya. Oh iya, namanya Pak Ilham, Pak. Mbak Ilona nih. Ada nih. Siapa yuk? Bisa ya? Saya mungkin bisa bantu jawab, Pak. Oh ya, wah malah dari kelompok yang lain yang bisa menjawabnya. Silakan Mas Bagus. Jadi Soekarno itu kita kenal dengan Bapak Revolusi. Ya, jadi dia itu merasa negara ini dia yang ciptakan. Jadi dia tidak rela kalau dia itu dikontrol. Dia harus ngontrol, itu Pak. Kalau menurut saya, Pak. Oh gitu ya. Oke, itu bagus. Oke, bagus sekali sesuai namanya ya. Oke, Mas Bagus. Ya, oke. Dari presentasi kelompok satu, sekarang lanjut ke kelompok yang kedua. Silahkan presentasi. Siapa yang Ya, presentasi Pak. ini? Oh ya, Mbak Kartika. Ya. Silakan. Izin saya mempresentasikan kenapa ekonomi demokrasi terpimpin terjadi penurunan. Karena di sini ketidakstabilan ekonomi disebabkan karena ketidakstabilan politik. Dan karena di dalam bangsa Indonesia juga terdapat banyak sekali pemberontakan, Bapak. Itu saja. Oh iya, wah betul sekali ya. Oke, pinter ya. Ini pinter sekali ini ya. Oke, karena ketidakstabilan politik dan banyak pemberontakan. Oke, bagus. Oke, mungkin ada yang mau tanya di sini. Untuk kelompok 2. Ada yang ditanyakan? Atau mungkin sudah cukup paham ya untuk kelompok 2? Sudah? Pak. Ya, alhamdulillah. Kelompok 2 sudah cukup paham. Nah, baik. Oke. Nah, dari keseluruhan diskusi tadi, ya dari kelompok 1 sampai kelompok 3,
Itu sudah berarti semuanya. Nah, tinggal tadi ini meningkatkan saja tingkat keaktifan kalian ya, gitu ya, agar mendapatkan nilai yang baik begitu. Oke, setelah kalian presentasi, ya, Pak Eko memberikan beberapa penguatan agar kalian semakin paham tentang materi demokrasi terpimpin ini ya. Nah, Pak Eko berikan penguatan dulu. Nah, oke. Nah, perlu kalian ketahui juga ya, latar belakang demokrasi terpimpin. Kenapa kok bisa muncul demokrasi terpimpin? Ya, ini ada 3 hal. Itu stabilitas politik, demokrasi liberal sebelumnya. Terus ada yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat UUD yang baru. Terus yang ketiga adalah Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia ini, Mas. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, oke, di sini ya. Ini adalah isi dari Dekret Presiden 5 Juli 59 kelas. Ya, ini menandai awal mulanya berjalannya demokrasi terpimpin ya. Yang pertama membubarkan dewan atau badan konstituante. Terus yang kedua adalah UUD 1945 itu berlaku kembali. Dan yang ketiga itu membentuk MPRS dan DPRS gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ini, ya, ini adalah politik masa demokrasi terpimpin, ya, nah, politik dalam negerinya, ya, politik yang kedua ada politik dalam negeri dan luar negeri. Politik dalam negerinya ini yang pertama pidato penemuan kembali revolusi kita itu dijadikan sebagai GBHN, ya, terus lagi menerapkan paham Nasakom, ya, terus lagi ada Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini tadi mengaitkan ke pertanyaan kelompok 1. Terus membentuk MPRS dan DPRS. Ada juga ya ini pronasional. Lanjut lagi ada membubarkan Partai Masyumi dan PSI. Nah, itu. Sekarang kita lanjutkan. Kebijakan luar negeri. Ya, kebijakan luar negerinya apa? Nah, waktu itu ada muncul istilah all depo dan nepo kelas. All depo itu untuk negara yang kapitalis, ya, cenderung kolonialis, sedangkan nepo itu untuk yang anti atau berlawanan dari yang all depo tadi. Nah, ini menyambung ke politik mercusuar. Nah, di politik luar negeri itu ada politik mercusuar. Untuknya apa? Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan Indonesia di dunia internasional, ya, sehingga tadi dibentuklah apa? Ada Monas, ya, ada lagi GBK, ya. Terus yang kedua ada politik poros, ya, ini politik poros, ya, ada hubungan Indonesia dengan RRC yang disebut sebagai poros Jakarta Peking, ya, dan seterusnya. Baik, terus ini ada keadaan ekonominya, Mas, ya. Keadaan ekonominya ada Depernas, ada penurunan nilai uang, ya. Terus ada lagi dekon, deklarasi ekonomi, dan ada proyek mercusuar tadi. Nah, ini terus lagi nah, bagian seni budaya, kehidupan seni budayanya, sosial budayanya, yaitu terjadinya pelarangan musik dan tarian yang ala kebarat-baratan, ya. Tadi saja sampai band apa tadi? Band Kus, ya, Kus bersaudara itu sampai ditahan. Itu, ya, betul. Terus ada lagi larangan pedagang asing di luar ibu kota. Jadi pedagang asing tuh harus di dalam ibu kota. Terus konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Mas. Nah, ini konfrontasi ini mengakibatkan Indonesia dan Malaysia apa? Putus hubungan diplomatiknya. Padahal kita bertetanggaan, ya. Kalau tetanggaan itu terus putus silaturahmi itu kan nggak enak, ya. Pada itu kita jangan sampai putus silaturahmi dengan tetangga-tetangga kita. Dan yang keempat ini ada konflik lekra, ya. Ini tentang kebudayaan ini, dan Manikebu. Untuk lekra ini pro dengan Nasakom, dan sedangkan Manikebu itu anti, tidak setuju dengan Nasakom itu. Manikebu setujunya lebih ke Pancasila. Oke, ada pertanyaan anak-anakku sekalian di sini? Tidak ada? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Terima kasih kalau sudah paham. Ya, silakan. Mas Wadi. Iya, Pak. Tanya, Pak. Itu kenapa pada masa demokrasi terpimpin sangat
itu Pak, pemerintahnya sangat membenci Barat Pak. Itu kenapa ya Pak ya? Oke, nah, mengapa kok sangat membenci Barat ya? Sampai tadi menyanyikan nyanyian Barat saja sampai ditangkap ya, mengapa ini? Nah seperti ini. Jadi kita menelisik ke belakang lagi. Nah, kalau dulu kan kita sering pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Barat dan Soekarno merasa, wah, oh ternyata tidak setuju dengan bangsa Barat itu yang lebih condong ke kolonialis gitu ya. Nah, gitu. Jadi lebih condongnya sekarang ini malah ke sebaliknya ya, kebalikannya dari Barat yaitu ke bangsa Timur. Nah, itu begitu ya. Itu Mas Madi ya. Oke Pak Eko, terima kasih. Nah, alhamdulillah kita sudah mulai di penghujung kegiatan. Nah, ada kesempatan kali ini tadi yang masuk semuanya ya. Oke, masuk semua tadi ya. Masuk Bapak. Alhamdulillah masuk semua. Oke. Nah, kita sudah masuk di penghujung kegiatan pembelajaran. Yuk, Pak Eko punya soal evaluasi tentang demokrasi terpimpin. Silahkan kalian buka aplikasi kuis dan masuk dengan kode games-nya. Silahkan ya. Yuk. Ya, sudah masuk semuanya. Pak Eko mulai ya. 1, 2, 3. Start. Karim browsing Pak Eko. Oh, tidak bisa ini. Ketinggalan pasti Mas Karim ini ya. Karim nyontek saya. Iya. Iya, ayo Mas Ulil ada di nomor 3 nih. Silakan segera naik ke atas. Iya, oke. Ya, selesai waktunya habis. Ya, inilah dia hasilnya. Wah. Ya. Wah, nomor 1 ya. Yang 1 oleh Mbak Laila. Nomor 2 Mas Ulil, nomor 3 Mas Muhafiz, nomor 4 Mas Karim. Nah, Mas Karim ini gara-gara browsing tadi ya. Kontak saya Makanya tadi kok Pak. ada yang salah ketinggalan. Kena batunya Tidak Pak, kena terjawab batunya. nih. Mas Karim Nah, banyak nyanyi itu ya. jadi mirip Lesti Pak. Oh, Lesti. Oh, besok ikut audisi ya. Nah, begitu. Nah, oke. Kayak kalian lihat dari hasil evaluasinya, semuanya di atas KKM, yaitu di atas 70. Ya, alhamdulillah, jadi semuanya sudah memahami materi demokrasi terpimpin dengan baik. Nah, Pak Eko berikan lagi sumber belajar Pak Eko share di grup Teams ya. Ya, untuk LKPD-nya silahkan dikumpulkan juga. Oke. Nah, untuk semuanya, oke. Mari kita simpulkan pembelajaran pada siang hari ini ya. Siang hari ini kita tadi sudah belajar apa saja ya. Yuk kita simpulkan bareng-bareng apa saja. Demokrasi Siapa yang terpimpin. mewakili? Oke, demokrasi terpimpin. Mbak Kartika betul. Apa saja tadi terpimpin apa saja? Ya, demokrasi terpimpin, sistem demokrasi yang terpusat pada seorang pemimpin, dan pada masa demokrasi ini kehidupan politik dan ekonomi sangat tidak stabil, Bapak. Oke, pintar sekali ya. Oke, begitu. Untuk kesimpulan sudah. Lalu dan kegiatan pada pelajaran hari ini, nilai-nilai apa yang dapat kita pelajari dari demokrasi terpimpin ini, ya toh? Nah, begini. Kita sebagai negara Indonesia, ya kita punya yang namanya Asas Pancasila, yang mana dalam sila keempat yaitu apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, pintar. Nah, di situ jadi setiap kita memiliki gagasan, ya kita harus dimusyawarahkan agar apa? Agar ide atau gagasan kita itu ketika dipakai menghasilkan suatu hal yang terbaik, begitu ya. Nah, tidak secara sepihak seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian, karena sudah di penghujung waktu, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Mas Hanafi. Siap, Pak Eko. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada kesempatan sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik kelas. Pak Eko telah meng-share di grup Teams tentang orde baru. Nanti silakan dipelajari. Hati-hati di jalan pulangnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Eko ya. Ini Bapak. Ya, sekarang pukul 16.02 berarti total pembelandangan 30 menit ya dari yang seharusnya. Ya, enggak apa-apa. Total dari pertama dari 5 orang itu kalau di rata-rata ya berapa? 6 menit begitu. Oke, saya kira monggo Pak Sas, nanti saya yang terakhir saja menutupnya itu. Terus sholat pun rampung ya Pak Sas? Oh ya, kalau Pak Sas masih sholat. Oke, komentar saya tadi waktunya ngejar materinya begitu kelihatan gitu ya. Jadi harus habis 21 slide gitu ya kelihatannya. Karena mengingat waktu. Iya, jadi harus habis. Makanya dalam merancang itu perlu disesuaikan dengan waktu yang tersedia, bukan temanya yang harus selesai, tetapi intinya apa gitu ya. Gitu intinya apa? Nah, itu yang fokuskan begitu. Tunggu saya ikut menggeh tadi gitu ya. Itu aduh masih 14 itu 21 berarti masih 7 slide gitu ya. Jadi saya ngitungnya itu aduh. Jadi mesake Pak Eko gitu, wah ini mesti ngebut kemudian menggeh gitu ya. Nah itu nanti slide-nya yang di poin-poin saja gitu ya. Kalau memang Kus+ itu penting ya di penting, tetapi diberi waktu berapa menit, kemudian tadi barangkali belandangnya di bangunan-bangunan ya oke gitu. Kemudian tadi jadi di mana tadi yang paling banyak menyita waktu, nah itu dikurangi begitu. Baik, Pak. Itu saya kira. Kemudian ya dari sebagian besar kita ya masih apa ya namanya, suka ngomong gitu ya, masih terpancing untuk memberitahu gitu, tidak membiarkan murid untuk mencari tahu gitu. Nah itu spiritnya kelihatannya berbeda. Pada PBL dan PJBL ini murid yang aktif gitu. Nah, kita hanya memberi fasilitas, memberi ruang, memberi waktu untuk mereka bekerja, gitu ya. Baik itu mengatasi masalah problem base maupun membuat proyek, gitu. Itu saya kira secara garis besar umumnya itu yang menjadi masalah, gitu. Jadi kalau tadi Pak Sas bilang merdeka tadi menemukan diri dan sebagainya, nah itu tolong mulai dipelajari lebih lanjut tahapan-tahapan dalam pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini. Kalau dulu saya diajari hanya C4 gitu ya. Jadi contextualizing, jadi yang pertama itu mengkontekkan, menjadikan problem historis itu problem yang sekarang begitu ya. Kemudian baru ke belakang begitu. Itu saya kira sebenarnya menarik. Tadi topiknya demokrasi terpimpin itu debatable gitu ya. Artinya anak-anak bisa mendebat dan macam-macam. Pak Sas, sampun rampung anggenipun sholat? Ya Pak Pur. Badhe paring pangandikan. Monggo. Lah sampun dipun ulas Pak Pur to tadi. Cekap lah. Nggih. Impun kalau begitu saya kira hari ini kita akhiri, kita tutup. Semua masih sehat toh untuk pertempuran besok pagi? Sehat toh, Pak. Siap, Pak Pur. Sebelum ditutup sesi foto bersama dulu Pak Pur. Oh iya, sesi foto bersama. Monggo Pak Sas dibuka. Rakyat mangke mencelat.
Nggih. Sampun direkod ya Pak Pur tadi. Sampun. Oh, nggih. Pun monggo. Pak Hanafi. Satu, dua, tiga, genjrot. Oh nggih. Nah. Pun. Sudah, Pak. Nggih. Matur nuwun sedayanipun, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur dan Pak Sasmito. Nggih. Jawa mboten riku? Iya Pak, Jawa Pak. Semarang Jawa hujan lho. iki. Wonogiri Jawa Pak. Hujan, Oh, Pak. nggih kula kok deres niki. Kula teng tengah makam ini. Nggak makam Cina ini, wah wis deres elok-elok engko kayak tacik-tacik ngono lho. Iya, betul. Taci-taci, Pak. Ya itu. Iya, monggo. Pamit. Monggo Pak. Stop recording ya. Record. Bahas. Tapi bagaimana kita sudah berjuang sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, kita menolak dengan tegas bahwa kita adalah bangsa yang tidak ingin dikontrol. Kita tidak ingin ada monopoli, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gitu ya. Mungkin ada satu pesan dari Bung Hatta bahwa hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku, dan ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Itu kata Bung Hatta. Terima kasih, itu saja yang bisa Pak Ulil sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk kamu semua yang diskusi dengan sangat baik. Cukup sekian Pak Ulil akhiri, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Ulil. Jih, Pak. Monggo Pak Sas. Nggih. Halo Mas Muhammad Ulil Halo Pak Sasmito. dari SMA pinten Mas? SMA 2 Ungaran, Pak, Kabupaten Semarang. Ungaran nggih. Nggih. Bagus banget. Tampilannya bagus banget untuk medianya, pembawaannya juga saya menilainya sudah sangat baik. Kemudian intonasi bicaranya juga sudah baik. Jadi saya malah jadi teringat siapa? Suharyanto di Asisi Channel. Iya. Iya. Saya kok kayak Asisi Channel nih saya. Jadi pembawaannya udah sangat baik Mas. Dan tampilan medianya juga sudah sangat baik, dan saya kira apa yang pernah saya sampaikan tentang tentang link-link atau materi-materi di eksplorasi konsep itu sudah jenengan lakukan di sini gitu. Jadi saya lihat tadi banyak sekali materi-materi yang sudah jenengan sampaikan ya melalui link dan seterusnya, dan itu sangat bagus. Dan kalau saya tadi baca sekilas di RPP jenengan, mungkin ini yang sedikit saya kritisi sedikit untuk refleksi di RPP itu tadi saya baca jenengan refleksinya lebih ke teknis. Jadi refleksinya ke teknis. Lah kalau bisa refleksinya jangan ke teknis, refleksinya ke konten saja gitu. Karena refleksi konten itu nanti yang kita dapatkan nilai-nilainya gitu. Jadi nilai-nilai perjuangannya. Gitu. Jadi dari pembelajaran hari ini ya, kita merefleksi. Jadi apa sih nilai yang kemudian kita dapat dan seterusnya. Dan saran saya nanti jenengan tindak lanjuti dengan aksi nyatanya. Boleh nanti dalam bentuk apapun. Untuk kampanye dari nilai-nilai itu gitu. Seperti misalnya ini yang ini sangat suka saya, ada quote yang Anda berikan juga, quote yang disampaikan oleh Muhammad Hatta kemudian jenengan taruh di sini, ini sangat bagus gitu. Nah,
bisa saja nanti refleksinya atau kampanyenya dalam bentuk quote. Anda perintahkan anak-anak untuk membuat quote ya, quotesnya yang mungkin terkait dengan materi itu sangat bagus, kemudian bisa mereka upload di media sosial mereka. Itu juga semacam jadi maknanya dapat gitu loh. Nah, itu aja mungkin Mas dari saya. Tapi secara keseluruhan apa yang jenengan sampaikan ini tadi saya udah oke. Udah sip gitu. Oke, gitu Pak Pur. Baik, izin menanggapi Pak Pur. Monggo. Pak Sasmito, kalau ada sedikit tambahan tadi, saya lupa saja bahwa ketika saya menjelaskan tata cara diskusi, saya bilang bentuk kelompok, diskusi, dan yang terakhir nanti kan presentasi. Nah, itu harusnya ada tambahan Pak Sas. Itu juga di RPP saya juga ada di modul itu, yakni storytelling. Di storytelling. Jadi aksi nyatanya ketika mereka presentasinya seperti storytelling, bercerita. Oke. Ya. Nah, itu karena lupa memang saya masukkan di situ, tapi masukannya Pak Sasmito inspiratif sekali. Nanti saya tiru ya, Pak. Membuat quotes. Mereka mencari tahu misal quotes-nya Diponegoro, quotes-nya Teguh Umar, Cut Nyak Dien, dan lain-lain tadi itu. Syukur-syukur mereka bisa buat quote sendiri itu lebih bagus. Oh gitu ya Pak? Berarti bukan dari pahlawan ya maksudnya ya? Iya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Oke, siap. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Sas. Jadi refleksinya tadi mungkin lesson learning, jadi apa yang bisa kita pelajari dari topik ini untuk kehidupan masa kini gitu ya. Jadi bagaimana itu, kemudian oke, saya persilahkan untuk selanjutnya saja langsung. Terima kasih Pak Pur. Jangan lupa subscribe teman-teman YouTube saya. Itu tadi saya di Drive ada film tentang Jogja Kembali, nanti kalau punya kuota cukup bisa di-download begitu ya, tentang Jogja Kembali yang selama ini kita memperoleh informasi kurang lengkap. Nah, ini selengkapnya ada di video itu saya kira itu. Kemudian monggo yang terakhir hari ini ya.